Shalom. Shalom. Saya lambaikan tangan, haleluya. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan telah menerima dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan satu kerinduan, Allah begitu baik, Allah begitu mengasihi kita. Amin. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Jangan pernah beranjak sebelum ibadah ini selesai. Biarlah kita sungguh-sungguh meskipun kita beribadah di rumah. Saya percaya hadirat Allah juga melawat Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kasih Allah. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Si Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya
kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, Lingkupi saya selama-lamanya. karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup nolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Bukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan, tapi Engkau telah mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami membuktikan kasih kami kepada Engkau Yesus. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Biarlah kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini, memuaskan jiwa kami, hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami dapat mengasihi orang lain di sekitar kami. Bahkan kami bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kami Tuhan. Hanya kasih Kristus yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. kasih dari Bapa surgawi, Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku,
kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari kata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kami buka hati kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang padamu, Yesus. Kami menyembah, kami menyembah padamu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Kau telah curahkan di hidupku. Haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan buat kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Kami terima kasih-Mu Tuhan dengan segenap hati. Ku percaya Tuhan Yesus
pagi hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, kasih Yesus, sungguh indah kasih-Mu. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu, kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Allah yang mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Haleluya, Yesus, tak berkesudahan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang membebat setiap luka-luka hati kita. Hanya kasih Tuhan yang menyembuhkan setiap luka-luka itu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kau yang pulihkan kami, Kau yang ubahkan kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru di hadapan Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, dan mengalir, memenuhi hidupku. Kau yang membutuhkan kealiran kasih Tuhan, kau bisa mengangkat tangan mengalir. Mari kita angkat tangan kita, terima aliran-aliran kasih dari surga pagi hari ini. Tata Allah Bapa, mengalir, 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 dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir,
Mari jemaat saja katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, Mengalir. Mengalir. mengalir, Memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami telah terima aliran kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami yang bersebelahan, kami yang perselisihan Tuhan, kami mau mengampuni mereka pagi hari ini Tuhan. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Shalom sekali lagi, haleluya. Kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kita, amin. Bahkan tak berkesudahan kasih setianya dalam hidup kita. Kasih Allah setianya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku, di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh
dalam hidup kami. Kasih setiamu selama-lamanya dalam langkah-langkah hidup kami. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya persilakan duduk jemaat Tuhan. Bulan Februari kita memperingati hari kasih sayang. Sebenarnya tidak hanya bulan Februari kita merayakan hari kasih sayang, tapi setiap hari kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Kita boleh mengasihi mereka, suami, istri, anak-anak. Setiap hari kita mengasihi mereka, meskipun apapun yang menjadi kekurangan mereka, kita mengasihi, kita terima keadaan mereka apa adanya. Seperti Tuhan mengasihi kita tanpa syarat kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak melupakan kita sebagai ciptaannya, kasihnya melimpah dalam hidup kita. Seberapa banyak kita terus mengalami kasih Tuhan, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kita semua ya di tempat ini, kita mengalami kasih Tuhan yang begitu hebat dan begitu besar dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Biarlah ini menjadi doa kita bersama pagi hari ini. Tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah
terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terbaik dalam hidupku, kau tahu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagiku, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terbaik Kau Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang tak berkesudahan, kasih setia-Mu, Yesus. Kau tahu isi hatiku. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami ucapkan terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna dalam hidup kami. Kau berikan putra-Mu yang tunggal dalam hidup kami Tuhan, sebagai pendamaian dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Bahkan apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami tidak takut Tuhan, karena Kau beserta kami. Kau Immanuel itu ya Tuhan Yesus. Kau yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kau yang memberikan kemampuan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melewati langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sekali lagi. Terima kasih Yesus. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya
yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Engkau yang mengalami pergumulan, kau bisa mengangkat tangan. Pernah terlambat pertolonganmu. Kau yang mengalami pergumulan sakit penyakit, percayalah hari ini, pagi ini kau mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami katakan takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Yuk. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang tahu yang terbaik di dalam hidupku, sebab Engkau yang sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. haleluya, Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi hari yang indah ini. Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau Allah yang mengerti yang terbaik bagi hidup kami ya Bapa. amin. Terima kasih Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Untuk kami terus mengalami kasih-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Bapa. Untuk kami boleh mengalami kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang mengetahui setiap hidup kami pada saat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami yang mungkin saat ini kami sudah mulai pudar Tuhan dalam kami mengasihi Engkau Yesus. Pulihkan hati kami. Pulihkan hidup kami. Pulihkan gereja kami Tuhan. amin. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah memuji dan mempermuliakan Engkau Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan Kau ambil alih bagian ini Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan tidak akan berlalu dalam kehidupan kami. Namun firman-Mu yang hidup boleh menguatkan kami. Firman-Mu yang hidup boleh kembali Tuhan meneguhkan pengiringan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami
sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat tim pelayanan pada pagi hari ini yang telah melayani pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita ada hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kita ada pagi hari ini oleh karena kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini, kasih yang semula. Berbicara kasih yang semula yang menjadi pertanyaan saya, seberapa banyak di antara kita yang pernah mengalami yang namanya kasih semula atau biasa orang sebut dengan kasih mula-mula. Seberapa banyak di tempat ini? Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika awal di mana kita menerima Tuhan Yesus, ya, apalagi perjumpaan kita dengan Tuhan itu sangat berarti sekali dalam kehidupan kita. Mungkin latar belakang kita dulu bukan orang percaya, hidup kita mungkin orang berantakan. Ya, hidup kita dulu mungkin senantiasa bergelut dengan yang namanya dosa dan dosa. Ketika Tuhan tangkap kita, Bapak Ibu Saudara, di sana kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Ya, tanpa hari, tanpa memuji Tuhan, tanpa hari, tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Rasanya satu hari itu indah sekali bersama dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan pada waktu itu. Ya. Karena Tuhan tangkap saya dan saya mengalami kasih mula-mula itu. Dan yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kasih mula-mula kita kepada Kristus pada waktu pertama kali kita percaya kepada Tuhan, itu masih terpelihara dengan baik atau tidak? Banyak hal yang bisa membuat kasih kita kepada Kristus itu menjadi pudar. Banyak hal. Mungkin pergumulan kita tidak kunjung dijawab. Mungkin persoalan, masalah yang terjadi di tengah keluarga, pekerjaan, bisnis. Itu juga bisa membuat kasih kita kepada Kristus pudar. Masalah keluarga dan banyak hal. Dan saya bersyukur pada hari Jumat kemarin, pada Jumat doa bersama, kebenaran firman Tuhan ini juga disinggung oleh Bapak Singgih di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh lagi masuk ke dalam, kita akan sama-sama membuka di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Ayat pertama berbunyi demikian. Tuliskanlah sepucuk surat kepada pemimpin jemaat di Efesus sebagai berikut. Dengan surat ini saya sampaikan pesan dari Dia yang berjalan di antara jemaat-jemaat dan yang memegang pemimpin-pemimpin mereka dalam tangan kanannya. Ia berfirman kepada saudara, Allah yang memegang para pemimpin gereja, Allah yang memegang Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, berfirman kepada kita pada pagi hari ini. Aku tahu betapa banyak kebajikan yang kalian lakukan. Aku sudah menilik jerih payah serta ketekunan kalian. Aku tahu kalian tidak membiarkan adanya dosa di antara anggota-anggota kalian. Dan kalian sudah meneliti dengan cermat orang-orang yang mengaku dirinya rasul padahal bukan. Kalian telah mendapati bagaimana mereka berdusta. Kalian tetap sabar menderita demi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca dari pasal ayat 1 sampai ayat 3 tadi mendapat gambaran bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Sangat baik sekali. Ya, secara manusia itu menjadi jemaat yang ideal. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Ini poin juga yang dibahas yang disampaikan oleh Pak Singgit pada doa bersama. Ayat 4 yang perlu kita renungkan bersama-sama. Tetapi ada satu hal yang salah. Apa yang kita lakukan yang baik tadi, ada hal yang salah saudara. Kalian tidak mengasihi aku seperti semula. Coba kenakanlah kasih kalian yang mula-mula itu, alangkah berbedanya dengan sekarang. Kembalilah kepadaku dan berjalannya seperti dahulu, kalau tidak
Aku akan datang dan menyingkirkan kegidian kalian dari tempatnya di antara jemaat-jemaat. Namun ada yang baik pada kalian. Sama seperti aku, kalian juga membenci perbuatan para pengikut Nikolaus yang dukana itu. Ya, ini pengikut yang suka berbuat dosa. Ya, apalagi dosa percabulan, ya pengikut-pengikut Nikolaus ini. Hendaknya pesan ini dicamkan oleh siapa saja yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kepada jemaat-jemaat. Kepada semua orang yang menang, aku akan memberikan buah pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi katakan di awal, ya, apakah kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap memelihara kasih kita kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus adalah satu dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan ketika Wahyu pasal 2 dan 3 ini merupakan penglihatan Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Dia mendengar suara yang begitu nyaring. Demikian bunyinya dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudara, pernyataan Tuhan ya dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini ya bukan pernyataan Tuhan kepada masing-masing jemaat yang ada di Asia Kecil tidak sama ya antara satu jemaat dengan jemaat yang lain karena setiap jemaat memiliki persoalan dan pergumulannya masing-masing. Dan di sini katakan ia memperkenalkan diri sebagai ia memperkenalkan diri sesuai kebutuhan dan keadaan jemaat setempat. Secara umum pernyataan Tuhan adalah merupakan pujian, peneguhan, dan teguran. Kita melihat dan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Di sana ada sebuah penghiburan bagi jemaat-jemaat karena Allah memuji apa yang dilakukan oleh jemaat yang di Efesus. Tetapi jangan lupa dari pasal 4 dan sampai pasal yang ke-7 di sana Allah menegur apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Efesus ya, boleh next. Ya. Kota Efesus ini merupakan kota yang sungguh-sungguh indah, Saudara. Ya. Di sana merupakan kota tersibuk karena ada pelabuhan di Asia Kecil sana. Ya. Di kota Efesus juga merupakan kota yang bukanlah kota provinsi, tetapi tidak kalah menariknya kota ini. Ya. Dibanding kota yang ada di Pergamus. Dan di sini menjadi titik temu antara 3 jalur utama perdagangan. Jadi kota ini boleh dikatakan kota yang sibuk, kota yang begitu luar biasa. Saudara, dan di Efesus juga ini ada tempat yang dinamakan sebagai tempat pemujaan ya, Dewa Artemis. Dan bukan hanya kekristenan yang berkembang dengan begitu luar biasa di sana. Tetapi juga ada agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain berkembang begitu luar biasa. Nah, Dewi Artemis ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang di sana itu moralnya begitu hancur Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di sana suka sekali dengan dosa perzinahan. Ya. Orang-orang sana suka sekali dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, dari sanalah lahir jemaat-jemaat yang begitu luar biasa. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Ya.
Roma pasal 5 ayat 20 berkata demikian. Di mana kejahatan dan pemujaan kepada ilah-ilah semakin bertambah, maka kasih karunia Allah semakin bertambah-tambah pula. Dari tempat yang penuh dengan dosa, tempat yang tidak mempermuliakan Allah, di sana lahir jemaat-jemaat Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, kita membaca dari pasal yang pertama, pasal 2 ayat 1 dan 3. Di sana kita melihat gambaran yang begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Mereka melakukan pelayanan gerejawi yang begitu luar biasa. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka mengerjakan pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Allah memuji apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Dan mungkin saat ini kita juga berkata, saya sudah melakukan yang terbaik bagi Allah. Apa yang saya kerjakan saya berikan kepada Allah. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah yang kita lakukan ini benar-benar berkenan bagi Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian apa yang Allah nyatakan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Yang pertama, jemaat dipuji karena jemaat ini hidup giat, hidup aktif, dan suka bekerja keras. Dengan kata lain, ya, Tuhan itu suka dengan jemaat yang dinamis. Ya. Melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Bukan jemaat yang suam-suam kuku. Hidup segan, mati tak mau. Tetapi Tuhan tuh suka dengan jemaat yang mau bekerja dengan giat. Jemaat yang aktif dan suka bekerja keras. Yang kedua, jemaat itu dipuji karena mereka serius dengan iman mereka. Memiliki komitmen di dalam diri mereka, di dalam mengiring Kristus. Ya. Kita melihat, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Membuktikan bagaimana kehidupan kerohanian jemaat yang ada di Efesus kala itu. Yang ketiga, apa yang Tuhan puji? Tuhan memuji jemaat itu karena keuletan, ketabahan, dan kerelaan mereka untuk menderita dan berkorban demi Kristus. Dengan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena umatku, engkau tidak mengenal lelah. Saudara, apa yang Tuhan puji kepada jemaat di Efesus? Mungkin itu juga kita alami. Kita merasa mungkin, wah, saya sudah melakukan seperti apa yang jemaat Efesus lakukan. Mungkin kita bisa katakan, gereja kita sudah melakukan apa yang jemaat Efesus lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang Tuhan katakan di ayat yang keempat? Tetapi ada satu hal yang salah. Di sini katakan, kalian tidak mengasihi aku seperti semula. Itu yang menjadi penekanan. Apa yang salah dari hidup kita? Mungkin saat ini kita yang bergumul dengan persoalan kehidupan di dalam hidup kita yang membuat kasih kita ataupun kasih mula-mula kita mulai pudar. Mungkin tantangan-tantangan di dalam bisnis yang membuat persoalan-persoalan kita menjadi pudar. Mari kita mau koreksi diri kita. Apa yang salah? Apa yang salah? Yang tahu adalah diri kita sendiri, saudara. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Di mana letak kesalahan kita? Apakah kita saat ini hanya melakukan rutinitas agamawi kita semata? Yang kita lakukan bukan untuk Allah. Yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri.
Mungkin saat ini tubuh kita ini datang ke gereja secara jasmani. Ya. Tetapi pikiran kita ada di luar, pikiran kita ada di dalam masalah kita, pikiran kita ada di bisnis kita, pikiran kita ada di mana-mana. Apakah itu yang dinamakan kita mengasihi Allah, saudara? Berbeda ketika kita awal mula kita mengalami kasih mula-mula. Hati kita, pikiran kita, tubuh kita tertuju pada Kristus. Tetapi persoalan-persoalan kehidupan ini yang kerap kali membuat kita mulai luntur. Apalagi kita melihat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan kita tidak kunjung selesai. Yang satu belum selesai, ada lagi. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan memperhatikan saya? Ya. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang liar dalam pikiran kita, meragukan kasih Allah. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau kita mau jujur, itu yang sering terjadi dalam diri kita, saudara. Mana Tuhan mengasihi saya? Buktinya saya masih seperti ini. Saya masih tetap sakit. Keadaan keluarga saya masih seperti ini. Bisnis saya tidak kunjung membaik. Perekonomian keluarga tidak kunjung baik. Sehingga apa yang kita lakukan hanya sebuah rutinitas. Yo datang-datang, waktunya ke gereja, yo ke gereja, pulang yo pulang, bubar. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Kita capek, kita lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Teguran ini datang di saat jemaat Efesus dalam keadaan baik-baik dalam pandangan manusia. Beda. Tuhan menilai hal yang berbeda dari hidup kita, saudara. Mungkin orang di luaran sana melihat kehidupan kita ini, wih, orang Kristen luar biasa ya, rajin. Ya. Tetapi kehidupan kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, siapa yang tahu? Mungkin kita bisa menutupi itu dengan kita mengambil rupa, wah saya seorang rohaniawan, saya seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau hidup kita masih tetap hidup di dalam kehidupan kita yang lama, sebelum kita mengenal Tuhan, apa bedanya? Apakah itu yang dinamakan kita mengasihi Allah? Kalau pada hari Jumat kemarin dikatakan saudara, Allah saja tidak menyayangkan ya ranting yang asli ya, yang menempel pada pokoknya. Apalagi kita yang cangkokan ini, ya. Jadi jangan pernah kita membanggakan kalau kita bisa melayani dengan luar biasa. Jangan pernah kita bangga kalau kita bisa memberi yang terbaik buat gereja melalui apa yang kita punya. Jangan pernah bangga dengan pencapaian-pencapaian kita kalau itu tidak engkau berikan dengan dasar hati yang tulus, engkau berikan kepada Allah. Tuhan menilai, Tuhan melihat. Harusnya kita bersyukur ketika Tuhan memakai hidup kita dengan sedemikian rupa. Seperti apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Jemaat mula-mula tentunya. Mereka melakukan pelayanan yang begitu luar biasa di tengah-tengah situasi kehidupan jemaat Efesus yang tidak baik. Tapi mereka mampu memberikan yang terbaik bagi Allah. Walaupun kita melihat di generasi yang kedua jemaat Efesus, mereka mulai pudar. Tapi saya berharap jemaat Tuhan, GSC Air Hidup di tempat ini, mari kita benar-benar menjadi jemaat-jemaat yang dinamis, jemaat-jemaat yang memberikan yang terbaik dari Tuhan. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidupnya buat kita. Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Apa yang salah? Apa yang salah dari hidup kita? Jangan sampai ya, kita ini tidak mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan di pasal yang ke-7. Tuhan meninggalkan kita. Karena kita hanya melakukan kegiatan agamawi semata. Hari-hari ini banyak sekali saudara. Kalau kita mau melihat ya, keadaan dunia, perekonomian, dan segala hal yang terjadi, bisa saja membuat iman kita menjadi pudar.
kasih kita kepada Allah semakin pudar. Bukan hanya pudar, mungkin kalau kita tidak bertobat, kasih itu bukan pudar lagi tetapi hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita apa yang salah, sehingga jangan biarkan Tuhan mendapati kita karena kita tidak mengasihi Tuhan. Tetapi mari kita mencoba kembali menghidupkan kasih mula-mula Allah di dalam diri kita. Saudara, mengapa kasih yang semula itu harus tetap ada dalam diri orang percaya? Kenapa kasih mula-mula itu begitu penting? Yang pertama, karena seorang yang telah kehilangan kasih yang semula tidak lagi menempatkan Allah menjadi fokus ya, penyembahan dan pelayanannya. Orang yang telah kehilangan kasih mula-mula sudah tidak lagi ya, memiliki fokus yang benar di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Banyak sekali. Baik itu hamba Tuhan, baik itu orang-orang percaya. Mereka sudah tidak lagi fokus kepada Allah. Kenapa? Masalah mungkin yang membuat dia semakin sulit untuk melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit mungkin, keluarga mungkin. Tetapi marilah saudara, kita akan kembali ya, mengenakan kasih mula-mula itu di dalam kehidupan kita. Saat Yohanes menulis surat teguran ini, generasi kedua dari jemaat Efesus ini hanya memiliki sisa-sisa kejayaan rohani. Walaupun pada saat itu jemaat di Efesus masih bisa membedakan antara rasul yang mengaku rasul, tetapi ia adalah pengajar-pengajar sesat. Di ayat 6 dikatakan, memang mereka masih memiliki doktrin yang kuat, bahkan mungkin lebih solid lagi dari kehidupan jemaat-jemaat Efesus yang awal. Memang mereka masih mampu menyeleksi setiap ajaran sesat seperti ajaran bidat Nikolaus. Ya. Engkau enggak apa-apa, engkau melayani Tuhan. Wes toh, melayani Tuhan ki baik, iya benar. Wes gak apa-apa. Kowe melayani Tuhan tetapi engkau masih tetap berbuat dosa. Engkau masih tetap berzinah. Toh kamu sudah diselamatkan. Kalau Jumat kemarin katakan, kita ini GSI tidak menganut doktrin atau ajaran sekali selamat tetap selamat, saudara. Dosa adalah dosa. Upah dosa itu jelas dikatakan dalam Alkitab. Upah dosa adalah maut. Jadi jangan sekali-sekali kita kembali kepada kehidupan lama kita. Mari fokuskan kembali tujuan kita. Penyembahan kita, pelayanan kita hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang bisa melakukan itu hanya diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Hanya diri kita. Orang-orang di sekeliling kita, gereja itu hanya sarana untuk menolong kita. Tetapi dibutuhkan kita ini sebuah komitmen fokus dari diri kita ini. Untuk kita benar-benar kembali kepada Allah. Artinya apa? Kita bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Seperti awal mula kita bertobat menerima Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan fokus kita dan orientasi kita untuk kepentingan diri kita pribadi. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan baik-baik ini. Ya. Jangan sampai Tuhan dapati kita. Kelak ketika Tuhan datang kali kedua, Tuhan tidak mengenal kita. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu tidak mencerminkan kita mengasihi Allah. Apa yang kita lakukan itu tidak mencerminkan bahwasanya hidup kita persembahkan kepada Allah. Saudara, hidup kita ini bukanlah milik kita lagi. Kita harus sadari itu, saudara. Jika saat ini Tuhan memberkati kita, jika saat ini Tuhan memakai hidup kita untuk kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita menjadi berkat bagi gereja, kita menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Biarlah itu kembalikan lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah. Jangan lantas kita berkata, itu karena aku. Kalau bukan aku, tidak bisa.
Gereja kalau tidak ada saya, tidak bisa. Gereja kalau tidak ada pelayanan saya, gereja tidak bisa. Saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja. Oleh sebab itu, mari kita renungkan baik-baik apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan pakai kita dengan begitu luar biasa, kita bersyukur saudara. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang penuh dengan dosa, yang harusnya kita layak dihukum. Dan oleh karena kasih karunia Allah, karena akan nugrah Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan mengangkat kita menjadi biji matanya. Tuhan mengangkat kita dan membawa kita sampai sejauh ini. Jangan pernah biarkan keadaan kita yang kita alami ini membuat kasih kita kepada Allah itu menjadi pudar. Yang kedua saudara, apa yang bisa membuat seseorang itu imannya ataupun kasihnya kepada Tuhan itu menjadi pudar ataupun luntur. Kalau tadi kita sudah tidak fokus lagi kepada Allah, baik penyembahan dan pelayanan kita. Yang kedua, karena seseorang yang telah meninggalkan kasih yang semula tidak lagi mempunyai kepekaan untuk mendengar teguran Allah. Artinya apa? Hatinya itu menjadi degil, keras. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan ya, kita ini menutup telinga kita. Jangan pernah kita menutup suara Tuhan dalam diri kita. Jika Tuhan ingatkan sesuatu, itu salah. Apa yang kita kerjakan itu salah, apa yang kita lakukan itu salah. Mari kita kembali kepada jalannya Tuhan, ya kita bertobat. Jangan lantas kita menikmati. Ya. Wah ini enak, kalau saya melakukan ini, maka bisnisku diberkati Tuhan. Kalau saya melakukan ini, keluarga saya diberkati Tuhan, ini diberkati Tuhan, ini diberkati Tuhan. Kita menganggap demikian, tapi jelas-jelas kita tahu apa yang kita lakukan itu salah. Tuhan sudah tegur kita, Tuhan sudah ingatkan kita dengan berbagai hal. Mari, jika itu salah, kembali kepada Tuhan. Mari kita bertobat. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah badai pencobaan itu jemaat Efesus masih tetap bertahan dan memegang panji Kristus. Karenanya wajarlah bila kita membayangkan bahwa sampai ayat yang ketiga ya, jemaat Efesus bersyukur dan berbangga menerima pujian Tuhan. Pada tahap sampai ayat 3 tadi katakan, begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Dan pada ayat yang keempat Tuhan menegur jemaat di Efesus. Ada yang salah dengan pelayananmu. Ada yang salah dengan kehidupan rohanimu. Apa yang salah? Kasihmu kepada Allah sudah mulai pudar. Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya sungguh diberkati saudara. Karena di dalam perjalanan hidup saya begitu merasakan awal-awal Tuhan begitu luar biasa. Ya. Menolong saya, membawa saya sampai sedemikian rupa. Tapi ketika masalah itu bertubi-tubi datang di dalam kehidupan saya, di saat itu pikiran, hati saya mulai goncang, mulai goyah. Tetapi Tuhan kembali ingatkan. Engkau sudah mulai meninggalkan kasih mula-mula. Bertobatlah. Bertobatlah. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kapan Tuhan datang kali kedua.
Tetapi jangan sampai ketika Tuhan datang kali kedua ke dunia ini, kita sedang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sedang menikmati yang mungkin menurut kita itu berkat Allah. Yang menurut kita itu, oh ini jalannya Tuhan. Tetapi Tuhan sudah ingatkan kita, itu salah, itu salah, itu salah. Dan kita tetap terus berjalan. Mari. Jika saat ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita telah membuat kasih kita kepada Allah sudah mulai pudar. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, namun ada yang baik pada kalian sama seperti aku. Kalian juga membenci perbuatan para pengikut Nikolaus yang dukana itu. Hanya hendaklah pesan ini dicamkan oleh siapa saja yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Kepada semua orang yang menang aku akan memberikan buah pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus. Tentu ini adalah tujuan akhir kita di dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang saya rasa tidak ingin mendapatkan tempat di mana yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi yang menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudara, di sepanjang perjalanan kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan, apakah benar-benar kita mengasihi Allah? Kalau kasih Allah kepada kita, itu sudah tidak perlu diragukan Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu diragukan kasih Allah. Apa yang Bapa tidak berikan kepada kita? Kita butuh keselamatan, Bapa kirim putranya yang tunggal untuk menjadi juru selamat kepada kita. Apa yang kau perlukan di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan cukupkan semuanya. Kita butuh sehat, kita butuh sembuh, Tuhan adakan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu meragukan kasih Allah dalam hidup ini. Tetapi yang harus menjadi introspeksi, awasan dalam diri kita. Apakah benar kita mengasihi Allah? Atau kita menjadi jemaat Efesus di generasi yang kedua yang sudah mulai meninggalkan Allah. Apa yang kita lakukan hanya sebuah rutinitas saja. Apa yang kita kerjakan hanya untuk kepentingan diri kita saja. Jawabannya ada di dalam diri kita pribadi masing-masing. Di antara kita tidak bisa kita menilai satu dengan yang lain. Ya mungkin kita menilai hanya dari luar saja. Tetapi sesungguhnya yang bisa mengerti apa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Baik itu teguran, baik itu nasihat, baik itu pujian. Kita yang bisa tahu Bapak Ibu Saudara. Kemurnian hati kita dalam mengiring Tuhan, kita yang tahu. Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dibohongi saudara. Oleh sebab itu Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus. Ada yang salah dengan kehidupanmu. Dan jika pada pagi hari ini Tuhan menegur kita. Mari buka hati kita. Mari kita kembali mengintrospeksi diri kita. Kalau memang itu salah, Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Memberi kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita bertobat. Mungkin saat ini kita yang sedang menikmati dengan dosa-dosa perzinahan. Mungkin yang kita saat ini sedang menikmati dengan dosa kebohongan. Mungkin saat ini kita yang masih menyimpan kebencian, permusuhan, perselisihan. Saudara, kalau kita masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, Tuhan sendiri yang akan meninggalkan kita. Karena apa? Kita tidak mau berubah. Tuhan sudah ingatkan itu. Kita tidak mau mengubah diri kita. Tuhan sudah memberi kesempatan, Tuhan sudah mengingatkan. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Tanpa Tuhan di sisiku, tanpa Tuhan di hidupku, kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari
renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati kita untuk Allah. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Allah, siapa yang akan menikmati kasih itu? Diri kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Hidup kita boleh menjadi kesaksian yang hidup. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita juga akan bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan sebaliknya, kalau kita juga tidak bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita, apakah kita benar-benar bisa mengasihi Allah? Jadi, mari kembali kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan mendapati kita. Kita tidak memiliki kasih kepada Yesus. Kesempatan masih ada, waktu yang Tuhan beri masih ada. Karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi kita waktu. Sampai kapan Tuhan memberi kita kesempatan. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pelayanan kita, kehidupan rohanian kita. Bukan gereja yang menilai, bukan hamba Tuhan yang menilai. Tetapi kelak Tuhan sendiri akan menjadi hakim yang adil bagi kita. Tuhan yang akan menjadi hakim yang adil bagi kita. Jadi jangan pernah kita kecil hati. Oh, pelayanan saya hanya asyir, pelayanan saya hanya pendoa. Saya tidak bisa melayani di mimbar. Saya tidak bisa melayani di dalam penyampaian firman. Saudara, semua itu berguna untuk Allah. Satu tubuh. Ya. Tetapi yang Tuhan mau, mari kita kerjakan pelayanan kita. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga apa? Walaupun orang lain katakan kita ini cangkokan, bukan umat pilihan secara langsung seperti bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak akan membuang kita. Karena Tuhan tahu, ranting-ranting dalam hidup kita, ranting-ranting yang produktif, ranting-ranting yang dinamis, yang mengerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Orang jemaat Tuhan yang menjadi berkat, orang yang benar-benar mengasihi Allah, maka Tuhan akan pelihara hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Kiranya biarlah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada jemaat di Efesus yang juga berarti buat kita. Ya, semua apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Kalau apa yang kita lakukan itu tidak dengan kasih, Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh dan kita harus segera bertobat. Kalau kita tidak bertobat, saudara, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kalau mungkin saya bisa ekstrim lagi, nama kita dicoret dari buku kehidupan, sia-sia yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari jaga kasih mula-mula saudara dan saya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Saya mengundang tim musik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin firman Tuhan pada pagi hari ini sangat sederhana. Tetapi jika kita membuka hati kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah teguran yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Mungkin saat ini hidup kita sudah tidak baik-baik saja di dalam pengiringan kepada Tuhan. Walaupun secara jasmani kita melayani Tuhan, kita rajin ke gereja, kita rajin ke komsel, kita rajin di dalam persekutuan-persekutuan.
Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh untuk Allah? Atau hati kita sedang kosong? Atau kita sedang meragukan kasih Tuhan itu? Apa kita sedang meragukan anugerah Tuhan itu? Haleluya. Kasih yang sempurna yang Tuhan telah beri di dalam hidup kita. Itulah kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Jangan pernah ragukan kasih Allah. Tetapi Allah yang mau. Mari kita datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bapa yang kekal. Haleluya Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya mengundang untuk jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulih
Bapa yang kekal. Oh, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini. Apa yang kita minta, Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang sudah tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita. Tuhan tahu yang terbaik dari hidup kita. Amin. Tuhan berikan semuanya apa yang Tuhan Amin. nyatakan dalam hidup kita. Jika saat ini Tuhan mempercayakan talenta kepada kita untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, apapun itu talentanya, mari kita mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jika Tuhan memberkati engkau saat ini, bersyukurlah Tuhan mempercayai dalam kehidupan kita. Jika Tuhan memberikan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, bersyukur dengan itu saudara. Bahkan mungkin saat ini kita yang sedang bergumul dengan kehidupan kita. Masalah-masalah apapun. Saudara, jika engkau memiliki kasih kepada Allah, jika kita memelihara kasih kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita saudara. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan kita. Amin. Tetapi yang Tuhan mau, beri hati kita kepada Tuhan. Amin. Beri hidup kita kepada Allah. Tuhan tidak mau melakukan apa-apa kalau kita tidak membuka hati kita saudara. Kalau kita tidak mau berfokus kepada Allah, kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan tidak akan bekerja saudara. Tetapi Tuhan akan bekerja bagi orang yang membuka hatinya, yang mau berfokus kepada Allah, yang mau mendengar setiap seruan dan suara-suara Tuhan. Baik itu teguran, baik itu nasihat, baik itu pujian. Haleluya Yesus. Apapun saat ini kita alami, apa yang saat ini kita bergumulkan saudara, datang ke hadapan Tuhan. Tuhan yang memegang jemaat, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, Tuhan yang memegang kehidupan kita saat ini. Tuhan mau melihat hati kita. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati yang saat ini tengah berseru kepada Engkau. Engkau melihat setiap hati yang tengah mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Engkau melihat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan-kerinduan umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkaulah penolong kami Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dari apa yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Jika saat ini kasih kami sudah mulai pudar Tuhan, atau bahkan kami sudah menjadi orang yang kehilangan kasih-Mu Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami. Kami mau kembali kepada Engkau ya Yesus. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau belajar melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar Engkau menolong seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang mau Tuhan berserah kepada Engkau. Dan Engkau akan memberkati mereka Tuhan dengan mahkota kehidupan. Mahkota yang Engkau janjikan ya Bapa. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau beri yang ku minta Tuhan. Kau beri yang ku pinta.
waktu selanjutnya saya serahkan buat pendeta Okta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau yang kekal. selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau yang selalu kekal. ada buat hidup kami. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang peduli dan mengasihi kami Amin. dengan kasih yang sempurna. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan pagi hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini kami telah meninggalkan kasih-Mu yang semula, Tuhan ampuni kami. Kalau fokus kami, tujuan kami bukan untuk memuliakan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini hati kami telah mengeras Tuhan, kami telah menolak teguran-teguran firman Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menjamah kami, menginsapkan kami, sehingga kami diubahkan Tuhan, dipulihkan, dan kami berkemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami akan melihat bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu jamahan Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami berjalan dalam kuasa Tuhan, kami berjalan dalam anugerah Tuhan, sehingga kami berkemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya akan ada sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam gereja-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami, Tuhan memulihkan kami. Kami berdoa, jika ada di antara kami yang lemah dan sakit, Tuhan sembuhkan dan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan kembali. Kalau ada yang berputus asa, Tuhan bangkitkan pengharapan kami. Kalau mungkin hari-hari ini kami merasa lemah dan tidak berdaya, kami percaya ada kekuatan penghiburan daripada Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kalau ada jalan-jalan yang tertutup, kami yakin dan percaya Engkau bukakan jalan-jalan yang baru buat hidup kami Tuhan. Bila dalam hidup kami ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang telah mereka lakukan, kerjakan dalam hidup mereka, mereka lakukan dengan segenap hati mereka, dengan segenap kasih mereka kepada Tuhan. Engkau pun memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan, kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan kasih kepada Tuhan. Atau persepuluhan-persepuluhan kami Tuhan, kami mengembalikannya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami taat Tuhan kepada firman-Mu ya Tuhan. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tetapi pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Kasih Yesus yang besar dalam hidup kita. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat menerima kita apa adanya. Akan memulihkan dan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita.
serta kuat kuasa Roh Kudus yang akan mencengkram hidup kita sampai Maranatha datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sebelum kita pulang kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Hari Hidup, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di minggu ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita, serta siap untuk menjadi pribadi yang tangguh bersama Yesus. Seperti tema tahunan gereja kita. Mari kita saksikan informasi seputar kegiatan gereja kita untuk sepekan dalam Warta Air Hidup minggu ini. Kami menyambut hangat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSJ Air Hidup Madiun. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menerima berkat dari Tuhan. Bagi pria-pria Air Hidup, mari bergabung di ibadah kaum pria pada hari Kamis 26 Februari pukul 6:30 malam di ruang Ebenezer lantai 2. Mari pria-pria Air Hidup ikut ibadah ini dan ajak teman-teman yang lain. Mari kita terus terhubung satu dengan yang lain melalui KKA. Di dalam KKA kita dapat saling mendukung, saling mendoakan, dan sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Jadwal KKA dapat dilihat di Warta Gereja minggu ini. Bagi jemaat yang belum tergabung di dalam KKA, dapat menghubungi call center gereja untuk mengetahui info lebih lanjut. Tuhan menciptakan kita untuk memiliki hubungan yang dekat dan penuh kasih dengannya, dan doa menjadi akses kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita menerima kekuatan, damai sejahtera, hikmat, dan kasih karunia yang sangat besar. Mari bergabung bersama kami di dalam kegiatan Doa Air Hidup Sepekan. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa hingga hari Sabtu, dimulai pukul 5 pagi di Main Hall Gereja. Doa pribadi Pondok Daud diadakan setiap hari Rabu pukul 8 pagi hingga 2 siang. Dilanjutkan pukul 6 sore hingga 8 malam di Main Hall Gereja. Doa bersama setiap hari Jumat dimulai pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Itulah beberapa informasi kegiatan Air Hidup selama sepekan. Mari kita terus tangguh bersama Yesus di tahun 2023. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi hari Kamis ada ibadah kaum pria jam 6:30. Kami mengundang kaum pria Gereja Air Hidup untuk datang bersama-sama. Kami juga menyambut Ibu Endang yang baru pertama kali hadir dari Jalan Seriti. Mungkin bisa berkenan, bisa berdiri. Ada di mana? Ibu Endang. Oh ya, selamat datang. Berikan tepuk tangan buat Ibu Endang. Kami berdoa kiranya diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu sana. Kasihnya seperti sungai di hati. Selamat pulang, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Berkatnya seperti sungai